Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Yuliarman, Dila Amelia Ramadhani, Muhammad Ikram Nasution, dan Farhan. Di video ini kami akan menjelaskan presentasi kami dengan judul Perkembangan Ilmu Manajemen. Apa sih definisi manajemen? Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau wawasan. Sejarah ilmu manajemen. Secara keilmuan, manajemen baru terumuskan kurang lebih dari 18 atau awal abad 19 Masehi. Di antara tokoh-tokoh yang mula-mula memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen, 1771 sampai 1858, dan Charles Babbage, 1792 sampai dengan 1871. Owen, seorang pembaru dan industrialisasi dari Inggris, adalah di antara tokoh pertama yang menyatakan perlunya sumber daya manusia dalam organisasi dan kesejahteraan pekerja. Sedangkan Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris, orang yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Dia meyakini akan perlunya pembagian kerja dan perlunya penggunaan matematika dalam efisiensi penggunaan fasilitas dan material produksi. Ernie dan Saifullah 2005. Dengan demikian bisa dikatakan Robert Owen dan Charles Babbage adalah pionir dalam ilmu manajemen. Bukti manajemen sudah ada dari dulu. Adanya bangunan piramida di Mesir menunjukkan bahwa pada zaman dulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa, mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan hingga bangunan piramida yang megah di tengah gurun pasir dapat menjadi decak kagum masyarakat di seluruh dunia dari dulu hingga kini. Fase-fase sejarah manajemen. Fase 1. Pemikiran awal manajemen menurut Uren terjadi sebelum abad 20. Pada waktu itu ada dua peristiwa penting, yaitu peristiwa pertama buku Adam Smith tahun 1776 saat Adam Smith memunculkan doktrin ekonomi klasik The Wealth of Nations yang dalam buku yang ia terbitkan mengemukakan tentang keunggulan ekonomis yang akan didapat oleh organisasi atas pembagian kerja. Peristiwa kedua, revolusi industri di Inggris, Britania. Akibat kejadian ini, membuat para manajer kala itu memerlukan teori yang bisa membantu dalam meramalkan permintaan, kecukupan bahan baku, memberikan tugas-tugas untuk bawahan, mengarahkan aktivitas sehari-hari dan lainnya, hingga menyebabkan ilmu manajemen kemudian mulai dikembangkan oleh ahli. Fase 2. Manajemen sains atau manajemen ilmiah dipopulerkan oleh ahli manajemen Frederick Winslow Taylor yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management 1911. Taylor memaparkan manajemen sains sebagai penggunaan metode yang ilmiah dalam menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam perkembangannya, manajemen juga didukung oleh berbagai pemikiran-pemikiran yang baru dari Henry, Gantt, dan Gilbert. Fase 3. Pada akhir era manajemen sains ditandai dengan adanya mazhab, perilaku dalam pemikiran tentang manajemen. Mazhab ini tidak memperoleh pengakuan luas hingga tahun 1930-an. Yang menjadi katalis utama atas kelahiran mazhab ini adalah studi penelitian yang dikenal dengan eksperimen Hawthorne. Eksperimen ini dilaksanakan pada tahun 1920-an hingga 1930-an yang bertempat di pabrik Hawthorne yang dimiliki Western Electric Company. Fase 4. Dalam era modern, manajemen ditandai dengan munculnya konsep manajemen kualitas total pada abad ke-20 yang dikenalkan oleh ahli manajemen W. Edward Deming dan Joseph Juran. Deming yang di Jepang dianggap sebagai bapak kontrol kualitas berpendapat bahwa mayoritas permasalahan dalam hal kualitas bukanlah berasal dari kesalahan para pekerja, tetapi pada sistemnya. Dia menekankan akan pentingnya peningkatan kualitas dengan menyusun teori 5 langkah reaksi berantai.
Ada beberapa jenis-jenis ilmu manajemen. Menjadi sebuah kegiatan penting untuk dilakukan hampir di semua bidang, jenis keilmuan manajemen sangat beraneka ragam. Beberapa jenis keilmuan manajemen adalah manajemen strategi, manajemen administrasi, manajemen organisasi, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen waktu, manajemen sumber daya manusia, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aliran ilmu manajemen. Aliran ilmu manajemen terbagi menjadi 3 aliran. Yang pertama, paham manajemen klasik. Paham manajemen klasik terbagi menjadi 2 teori. Yang pertama, teori manajemen ilmiah, dan yang kedua, teori organisasi klasik. Yang kedua ada paham manajemen perilaku, dan yang ketiga ada paham ilmu manajemen. Kita masuk yang pertama, ada paham manajemen klasik. Paham ini memiliki teori manajemen klasik yang berkeyakinan bahwa pekerja hanya memiliki kebutuhan fisik dan ekonomi. Teori ini tidak memperhitungkan kebutuhan sosial atau kepuasan kerja, tetapi sebaliknya, menganjurkan spesialisasi tenaga kerja, kepemimpinan terpusat dan pengambilan keputusan, dan memaksimalkan keuntungan. Pada perkembangannya, paham manajemen klasik mengusung 2 teori utama, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang pertama, teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah adalah teori manajemen yang menganalisis dan mensintesiskan alur kerja. Yang kedua, ada teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik mendominasi administrasi dari awal tahun 1900-an hingga tahun 1930-an dan masih relevan hingga sekarang dalam banyak teori organisasi kontemporer. Yang kedua, paham manajemen perilaku. Paham manajemen perilaku berdiri atas kritik terhadap teori manajemen klasik yang mengabaikan unsur psikologis manusia sebagai salah satu untuk penting dalam manajemen. Ketika penelitian manajemen pada abad ke-20, pertanyaan mulai muncul mengenai interaksi dan motivasi individu dalam organisasi. Prinsip-prinsip manajemen yang dikembangkan selama periode klasik sama sekali tidak berguna dalam menghadapi banyak situasi manajemen dan tidak dapat menjelaskan perilaku masing-masing karyawan. Singkatnya, teori klasik mengabaikan motivasi dan perilaku karyawan. Akibatnya, paham manajemen perilaku adalah hasil alami dari eksperimen manajemen revolusioner ini. Dan yang ketiga ada paham ilmu manajemen. Paham ilmu manajemen dalam teorinya melakukan pendekatan kontemporer untuk manajemen yang berfokus pada menggunakan teknik kuantitatif yang ketat untuk membantu manajer memanfaatkan sumber daya organisasi secara maksimal untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam teori ini, manajemen dikolaborasikan dengan ilmu matematika dan statistika. Studi kasus. Pandemi yang terjadi saat ini adalah contoh yang sangat baik mengenai manajemen perubahan. Bagaimana orang-orang berbeda pendapat karena dihadapkan pada kondisi yang memaksa mereka untuk mengubah kesehariannya. Tidak seperti Pilpres yang lalu, saat rakyat plus 62 dipaksa untuk terpolarisasi menjadi 2 kelompok. Sekarang tidak ada lagi cebong dan kampret. Kalaupun masih ada, saya anggap sebagai orang-orang yang senang hidup di masa lalu. Saat ini, ada beberapa kutub yang membuat masyarakat menjadi semakin bingung. Di antara beberapa kutub itu, sebutlah karantin versus herd immunity, pekerja kesehatan versus perekonomian, pembatasan berkumpul versus ibadah berkelompok, sekolah di rumah versus perkembangan sosial anak. Hanya sedikit orang yang bisa konsisten dengan pilihannya. Saya salah satu yang gagal untuk konsisten. Saya bekerja dari rumah, namun masih berkumpul di rumah ibu bersama adik dan saudara. Saat lebaran, walaupun tidak sholat id di masjid. Saya punya ribuan alasan untuk itu, tapi intinya, saya tidak konsisten. Dalam pikiran saya, budaya dan kondisi masyarakat di Indonesia sangat sulit bagi siapapun pemimpinnya untuk dapat membuat seluruh rakyatnya patuh bergerak bersama dalam menghadapi pandemi ini, karena beberapa hal antara lain tingkat pendidikan yang rendah dan belum merata, besarnya kesenjangan kemakmuran dan jumlah penghuni marginal di garis kemiskinan, budaya guyup, berkumpul dengan teman kerabat dan keluarga besar, pendekatan dogmatis dalam pendidikan agama, ego pemimpin-pemimpin kecil yang merasa semakin memiliki masa pendukung, sistem politik dan pemilihan pimpinan daerah,
Namun saya tidak akan masuk ke ranah yang akan menambah polarisasi dan membuat kita menjauh dari inti bahasan ini. Kesimpulannya, perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan pemikiran manajemen ilmiah dari Taylor dan teori organisasi klasik dari Mayo. Manajemen ilmiah menekankan pada upaya menggunakan metode terbaik untuk melakukan tugas manajemen secara ilmiah. Sedangkan teori organisasi klasik menekankan pada kebutuhan mengelola organisasi yang kompleks yang memfokuskan pada upaya menetapkan dan menerapkan prinsip keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif. Perkembangan yang memberikan fokus yang sangat berbeda dari teori manajemen klasik disebut teori manajemen neoklasik, yang ditandai dengan perubahan fokus manajemen yang lebih menekankan pada perilaku baik, pada perilaku manusia maupun perilaku organisasi. Manajemen yang baik menurut teori neoklasik ini adalah manajemen yang memfokuskan diri pada pengelolaan staf secara efektif, yang didasari akan pemahaman yang mendalam dari segi sosiologis maupun psikologis. Perkembangan selanjutnya yaitu menekankan pendekatan sistem yang dipersatukan dan diarahkan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan. Namun saat ini, penerapan manajemen didasarkan pada pendekatan kontingensi yang memadukan antara aliran ilmiah dengan perilaku dalam suatu sistem yang diterapkan menurut situasi dan lingkungan yang dihadapi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.